Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dari 5 nih, sholat pertama kali yang wajib sama kita sholat apa? Hah? Zuhur. Isya. Islam. Hah? Biar gampang saya ulas, biar tahu kapan kita umur 15 tahun jatuh tepatnya. Kalau kita 15 tahun yang lalu lahirnya malam jam segini, jam berapa? 8 20 artinya tanggal 9 dah kita baru brojol. Tanggal 9 ini tepat nih malam 15 tahun sekarang nih ulang tahun kita tepat. Yang orang tahun jam 12 belum tentu, emang lahirnya jam 12 kita. Ini sekarang nih kita lahir nih 15 tahun nih malam persis di jam ini sholat wajib kita subuh. Sholat wajib kita subuh. Kenapa? Karena itulah mulai datang perintah wajib buat kita. Karena kita muslim, berakal, suci, balik, subuh. Kalau kita lahir jam 8 pagi, lahirnya kata mak kita lahirnya jam 8 pagi tanggal berarti jam 8 pagi subuh ini belum wajib karena kita belum balik. Jam 8 pagi tepat umur 15, maka sholat wajib kita duhur. Ini yang saya mau tanya sama saudara, kapan saudara sholat wajibnya? Itu yang saya tanya. Begitu tuh, itu begitu. Loh, kan kita perlu tahu dari dulu kapan sholat wajib kita yang diwajibkan oleh agama buat kita. Sholat apa yang pertamanya disebut sholat perdana wajib? Nggak tanya dulu Ustaz sama orang tua. Iya begitu, lahir saudara kan dicatat di agama, bukan tanggalnya, jamnya juga. Agama itu harus mencatat orang tua lahir, amanat, tanggal berapa, jam berapa. Itu penting orang tua mencatat lahir anak. Lihat, bukan tanggalnya doang. Kalau dukcapil tanggal doang. Tanggal apa, ada jam-jamnya? Hah? Di akte kelahiran tuh ada jamnya nggak? Hah? Waduh, itu nggak bisa. Anda bertanya sama orang tuanya, saya lahir ini tanggal udah dapat, jamnya selalu tahu. Jam berapa saya lahir, siang apa malam? Kan orang seorang tahun jam 12 saja dilemparin telur, belum tentu lahir saat itu, belum tentu lahir, belum lahir. Begitu. Nabi lahir malam 12 Maulid, jam 4 subuh kita peringatan jam 12, belum lahir, detik-detik mau lahir. Itu begitu. Kita ini lahirnya tanggal berapa, jam berapa, kita harus tahu. Tanya dulu sama bapak, ya Allah dulu ke tanah kusir. Di tanah kusir. Hah? Guru ke tanah kusir? Ya, kita jangan berpikir mundur, saudara stres. Saudara ingetin anak saudara. Ingat-ingat anak pertama lahir jam berapa. Ajak ngobrol, biar dia tahu sholat wajib dia apa. Wajib karena itu perdana. Ini orang dulu selamatan. Kalau kita orang barat, sweet 17 begitu. Kalau kita enggak, 15. Dari 15 kapan persis 15? Tanggal berapa?
jam berapa? Karena menentukan sholat pertama yang wajib buat kita. Sholat apa? Enggak sama ini lahirnya, enggak sama. Enggak bisa bilang dohor, berarti lahirnya pagi itu. Gitu. Kalau lahirnya dia jam 2 siang, enggak bisa dohor, asar bakalnya ketemu di umur 15. Begitu. Satu, kita enggak tahu sholat wajib kita apa. Itu aja kita enggak tahu. Innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Istighfar yang banyak. Itu satu. Jangan aku orang bener aja. Kita udah ngaji belum belum. Itu udah bener aja kita. Gitu. Itu satu. Dua, tanggal berapa sholat wajib kita? Itu aja nggak tahu. Tahun berapa kita sholat wajib? Sedang tanggal ini tanggal hijriah, bukan tanggal nasional. Tanggal hijriah itu selisih 10 tahun per tahun, 10 tahun, 10 hari per tahun, 10. Umur kita nasional 10 tahun, 10 kali 10 berarti 100. Berarti kita tuh kalau udah 10 tahun umurnya 10 tahun 3 bulan nasionalnya 3 bulan gitu, 3 hari, kira-kira 10 hari kan. Itu begitu. Berarti umur kita 15 tahun udah lewat, 14 tahun berarti 10 kali 14 berapa tuh? 140. Berapa bulan tuh? 4 bulan. Tuh, bisa saudara umur 14 tahun ya setengah itu udah balik kalau tanggal nasional. Jangan dari umur 15 tahun Masehi itu lebih lama gitu. Per 100 tahun selisih 3 tahun, per 100 tahun selisih 3 tahun, itu udah pasti per 100 tahun 3 tahun begitu. Itu kita harus ingat. Sholat perdana kita mana? Ya borong ke situ. Gua insaf aja baru kemarin. Insaf baru kemarin. Ya Allah, dulu pindahkan ditanya dah. Gua ini baru mau alam. Pokoknya pas umur gua 50 tahun itu mau alam. Baru kenal Islam. Itu juga dalam kecelakaan kepada polisi. Baru sadar istighfar, belajar Islam, mualaf. Di situ mualaf. Ya Allah, dulu menjadi dia banget lah. Begitu, jangan ditanya dulunya. Kalau dongeng anak malu. Gitu, gitu. Bohong kita soal perdana, baru lebih parah lagi. Sampai kayak begini. Terus sholat saudara. Ada 4 syarat wajib sholat kita. Ada 4. Orang haid, orang nifas tidak wajib sholat. Bahkan andai maksa sholat, dia tidak sah selama masih haid. Begitu, masih haid. Dalam hadis yang sahih begitu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalat. Saya dulu kena men yang diwajibin oleh Rasul, oleh agama, qada puasa udah dibahas kemarin, tapi sholat mau enggak. Artinya orang lagi men kagak wajib sholat selama lagi men, nggak wajib sholat. Namun bila 4 syarat ini terpenuhi, muslim badan berakal suci, masih belum wajib juga. Ada satu sebab, yaitu masuk waktu sholat. Maka di sini dijelaskan ba'da dukhuli waqtiha, ditambah yang 4 ini
satu syarat sah, yaitu kudu masuk waktu. Kita nih sekarang kalau muslim tidak muslim balik berakal men enggak suci kita, tapi subuh belum wajib. Subuh nanti kita enggak wajib sholat. Wajib nggak sholat subuh nanti? Hah? Belum. Wajib nggak? Enggak. Kenapa enggak? Belum waktunya. Belum. Jadi ada satu sebab sesudah kita ketemu syarat, di samping syarat kudu ada sebabnya. Namanya hukum wadai. Jumlah petunjuk pelaksanaan. Belum masuk waktu enggak wajib. Nanti kita enggak dituntut sholat subuh nanti karena belum waktunya. Yang sekarang dituntut sholat isya karena waktunya sudah masuk. Artinya kita wajib mengerjakan sholat isya. Subuh belum. Nanti kalau ngalamin subuh baru kita diwajibkan. Oleh karena itu di sini dijelaskan ba'da duhuli waqtiha, wajibnya sesudah ada syarat wajib yang 4, ada tambahan bila mana kita mengalami waktu sholat tersebut, sehingga habis ini akan dijelaskan kapan masuknya dhuhur, kapan masuknya asar, kapan masuknya maghrib, isya dan subuh, supaya kita tahu tentang sholat-sholat ini, supaya mengerti kapan adaan dan kapan qadaan dalam sholat kita. Segini aja dah, tidak usah banyak-banyak. Ngaji kita malam hari ini syarat wajib sholat. Bila 4 ini ada pada diri seseorang, pastikan dia diwajibkan mengerjakan sholat. Berdosa dia bila dia tidak sholat. Karena inilah di antara hal-hal yang wajib dia ketahui dari apa yang diwajibkan oleh agama kepada diri. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Baiklah, dipersilakan.